Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, wa ulang jo kaji awak pagi kini wa lanjutkan kajian fikih dan kapatang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurita fi bai'in mausufin fi zimmatin. Disyaratkan pada biak yang disifatkan pada zimmah, pada tanggungan, jaminan. Zimmah, jaminan atau tanggungan. Kau mengaji masih seputar jual beli. Kini kau soal syarat tentang jual beli yang barangnya kau ditentukan sifatnya, kriterianya. Mausufin yang disifatkan ilahi, disifatkan fi zimmatin pada jaminan barang ko alunado nampak barang kole tapi lah disebutkan ciri-cirinya, disebutkan kriterianya, sifat-sifatnya, tapi ada jaminan, mungkin jaminan dari penjual. Ba'ala soal syarat. Wa yuqalu lahu salam. Biasanya nantakatu disebut dengan salam. Jadi awak mengaji soal salam. Salam ko kamu jo barang yang dipesan. Bepesan barang ko salam. Awak lihat di dalam penjelasannya. Iko kalau soal biak ko kan ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kata Allah Ta'ala, hai orang-orang beriman, apabila kamu berhutang dengan suatu hutang pada janji yang ditentukan, faktubuhu, ditulis, dicatat. Kalau berhutang, soal hutang-hutangnya kini ko soal memesan barang, mengorder barang, tak awak belanjo, awak pesanan ke orang, bukan beli tuang, tapi barangnya kuat, ciri-ciri kuat. Contoh beli kulkas, contoh barang nak beli lah, kau Honda apa merek Honda, dan ada bisa diberikan ciri-ciri kriteria. Atau mau order barang, nah barang kalau nampak sabi salam. Apa sisi itu, apa kau bayar dulu atau barang tiba dibayar. Kalau soal awak mau hutang, kan ada alam betul barang kau tiba kan hutang ada betul. Tapi kalau definisi hutang ila ajalim musamma, ada batas waktu yang ditentukan. Jadi kalau dia hutang membayar nak dua celah dulu. Maka perlu kecil orang ini kan dia materai berjanji ada angkat siapa hutang sampai bilo ditulisan dicatat, kalau apa perlu ada saksi. Awak kadang-kadang kan lewat eloknya dipercaya nak ada betul tulis guys, nak ada pakai saksi guys. Tibunya membayar je panggilan, kan panggilan. Jadi tanya tu hadis ko ayat ko turun soal salam tadi.
Salam ko barang na bapasan bawa order. Jadi istilah di dalam kajian fikih di dalam bab biak jual beli ada namanya salam. Kalau yang buka petang awak mengaji tentang barang ribawi namanya. Kini ko soal salam. Dan salam ko ma'asyurutil mazkurah lil bai'i ghairi ru'yah. Dan salam ko bertransaksi atau berakad salam itu ada beberapa syarat yang sudah disebutkan bagi jual beli yang tidak menceliak. Jadi awak membeli barangnya kalau dua celiak lain, itu nama akadnya akad salam. Mau order barang, kalau istilah kalau to inden, main den dulu, memasan barang. Dan barang itu kalau nampak nilai, ghairu ru'yah, dan barang nalun baca lihat. Kalau wak nan jual beli itu barang ko nampak dewa, kemudian bisa wak menilai wak agiah titi barang yang dia. Kalau barangnya indah baca lihat dia waduh, nama akadnya adalah akad salam. Salam, order barang, memesan barang, inden barang. Kalau dalam kitab pun katakan namanya bai'un mausufun bizimmatin, jual beli yang disifatkan pada jaminan. Jadi lah ada jaminan, ada kepercayaan lah membeli barang, nalah disifatkan lah ditentukan kriteria. Kalau orang dalam kajian fikih itu mausufun atau mausufin bizimmatin itu aja udah sebut. Syarat yang pertama qabdu ra'si malin, disyaratkan yaitunya menyerahkan ra'su mal. Ra'su mal ko kapalu haratu, arti kapalu haratu itu modal sebesar modal muayyanin au fi zimmatin yanglah ditentukan atau pada jaminan. Jadi kalau seandainya ada akad wa adalah akad salam, maka ada disyaratkan yang pertama qabdu ra'i malin, menyerahkan kapalu harto atau modalnya. Apa? Ada panjarnya. Ada DP. Kalau barangnya udah nampak dewa ammar ru'ya tu, kalau barangnya taliyek dewa palaisat syartan fihi. Kalau seandainya barang nampak tu nak jual beli salam nama tu. Nak jual beli salam kau barang lu nampak lai, bahkan barang lu nado lai. Lah bapasan. Bapasan tentu dia orang nang kamajuan gue ko yo barang ko ka bapasan, tentu ada lo jaminan, ada piti degi dulu tangan tu lo kad nama itu syarat lidawam sihah. Ayo gambar tu kan namanya samojo sifat-sifat itu. Kan nampak gambar gua. Pasan kuan antakah kuah dia kan ada sekian banyak gambar. Ada gambar semua takah wa balanjo di kafe itu kan ada lo kau jus je kau ada lo gambarnya. Iko anu minuman apa lah nama minum mereka contoh esteba. Ada lo gambarnya tu iya do esteba kan. Es campur lah. Esteba. Awak waktu dulu esteba nomor balong. Kemudian ada jus mangga dulu gambarnya tu. Apa nak kau pilih? Wah, itulah sama lo jodohnya tu. Lapasan lo nama itu. Salam mama lo nak doa akad dia. Kalau nampak orang lain dah. Gambarnya Pak gue. Kan gambar. Semua membeli tu ini tu kan gambar lo nama. Gambar itu kan bahagian dari mausufun bizimmatin dan disifatkan kriteria gua.
Kalau jus jus mangga, jus pokat, kau bentuk gambarnya. Ya tergantung dibuat ni. Kalau misalnya opasan nggak sesuai kriteria, apa cara? Berarti nak ada kepercayaan nama. Kalau seandainya nak sesuai berarti akadnya batal. Batal. Dia minta beli trompa, dia beli. Dia minta beli sepatu, dia belinya trompa. Batal akadnya. Karena sesuai dengan yang disifatkan itu dong. Ya, awak boleh jus bukan, boleh es tebak tu batal. Kecuali, yang mau maksudnya es tebak tu ialah apa terima oleh sah. Tapi kalau nak ada saling berkerelaan tu nak sah. Pesan es tebak tiba jus mangga, jus pokat. Jadi syarat yang pertama qabdu ra'si malin memberikan modalnya lalu pi majlis qiyas pada tempat pilihan nama tampil yang disepakati wa huwa qabla tafarruqin itu sebelum membayarnya itu sebelum bercerai, sebelum berpisah min majlisil aqdi dari majlis akad. Di sebelum bajalah-jalah baru dibayar modal dulu. Jadi salam taslim taslim itu istilahnya kalau seandainya salam itu pesan barang kau tiba baru ada saling menyerahkan namanya. Seperti aslam tu ilaika hadzal dinar, menyerahkan aku kepada engkau ini dinar. Itu yang nyata tu muayyan. Kalau muayyan tu aku serahkan kepada engkau dinar ini akan jaleta. Kalau dalam tanggungan aslam tu ilaika dinaran wa illam yaqul fi dhimmati kama yaqul an. Telah aku serahkan kepada engkau dinar sekalipun dia tidak berkata pada tanggungannya seperti apa yang terjadi. Jadi ada contoh lafaz, ada contoh akad terkait dengan menyerahkan modal dasar tadi. Ada lo bahasa-bahasa aslam tu ilaika hadzal dinar kalau muayyan. Maka kata-kata wako yang menentukan sah atau tidak sah akad doang. Maka kata-kata aku penentu. Sedangkan hubungan awak jo calon pasangan awak jo dia gara-gara akad tu lah sah dia. Jual beli maka tergantung di akad tu lo kama status transaksi awak ko tergantung kepada akad. Jadi pembedanya itu kan ada macam bank konvensional je bank syariah. Letaknya tu di akad. Akad tu tadilah penentu. Kalau nak ada akad nak jalan-jalan berarti nak jalan lo barang. Walau kana ra'sul mali manfaatan, walaupun memang modal dasar tu tadi adalah memberikan manfaat. Kan ada diberi modal, ternyata modalku membantu mana untuk proses percepatan dari membuat barang tu tadi. Di takau masalah mari, dan kan barangku selesai deh. Masalah mari, cik ni lah modalnya luar tu, awak bisa menolong tu membuat je. Kalau awak nak ada punya modal, ada punya pitih dia je. Bapak akan membuat je barangku, kayuku kau beli. Kalau nak coba jual balik kan dia siap barang dulu. Pasti barangku punya lu. Aku lah mari yang bawa, lah membuat pak. Aku nak kamu jual. Kan itu dan jual balik dasar itu. Bila nak buat berpasan, awak pasan bela mari ukuran tak aku gambar pakaco sikwa. Kamu bela gambar itu. Pakaco rara sekian. Kecil orang tukang doko. Anulah agialah modal STLU supaya bisa lo membuat kan dimanfaatkan betul. Bermanfaat berarti statusnya alun selesai coba lilai tapi nyogian
modal dasar de pembeli ke penjual. Itu kan adalah penjual na langsung pekerja inyo na takambue. Itu kan adalah na makilare. Ada kan makilare. Contohnya ambo balian untuk sekian tahun sekian merek kuah warna kuah barar go pasar gini tu. Dan kece si makelar ko tadi sekian. Ayo, dan kada pelu dua akad ada pede kadang dua pede. Nyo membali ka orang lo ada pelu tungane. Kemudian nyo menjual ke orang ada pelu tungane. Kalau harga masih sesuai dengan pesanan awal, atau ada yang Apa contoh pesan awalnya? misalnya mau pesan bertanya ke tukang 2 ekor, harganya 500.000 ya. Pas tiba barang ini ya kecilnya tambahnya, lewat untuk Kalau memang faktanya na naik, dia boleh angkat harga baru. Kalau seandainya mengalami tapi sebenarnya dan akad ko tadi adalah dipacik dan pertama. Soal naik atau nak naik, itu risiko dari nyoleh kan. kalau pesan lemari kan, itu sekian lagi DP, dalam jangka waktu sekian kira sudah sampai 3 tahun tuh kan. Nah, itu apa bisa dibatalkan? Warna sudah. Ya kalau seandainya itu tergantung akad itu tadi, akad di dalam janji. Ada ajalan ajalan musamma. Bila selesai ni, awak bela mari dalam akad tu selesai dalam sebulan. Kalau nak selesai, maka akad batal, piti dibalik. Itu yang ada akan batal gitu balik itu kan tuh. Ya dia awak kan salah kau menyanyirannya tergantung dari akad. Kalau seandainya lah mungkin dari janji yang disepakati, sebenarnya akad tu bisa batal. Tapi dia awak orang kau kan berjalan-jalan, sedang kali berjalan-jalan tidak ada. Makanya ketika proses yang seperti itu kalau merujuk kepada ayat tadi, itu kan memang perlu ditulis, dicatat. Ditulis, ada tanda tangannya, ada barang bukti. Itu sudah 3 tahun, itu terus. Ya kan itulah. Itu faktanya. Apalagi yang penting pintiwa dan biar lo kau kerja nak lain dah wae biarlah jalan. Aku dah biarlah jalan supaya banyak nak kadi anu itu kan. Maka susah. Mohon maaf lah. Ada lo etnis lain dalam berbisnisnya kan bermodalkan kepercayaan. Tepat waktu. Bila dia berjanji sekian nyo usahawan memenuhi itu. Dan dia salah menerjemahkan filsafat orang Minang. Berjanji biasa mungkin. Padahal berjanji ko binaso mungkin. Binaso. Berjanji binaso mungkin. Jadi batal janji waktu tadi kalau seandainya awak mungkin. Tak kata tadi lah akad sebulan. Kan itulah. Titian biasa lah puak. Iyo dan titian kau biasa lah puak. Dan janji kau kecenderungan manusia berpotensi untuk ingkar. Makanya kalau dia ingkar binaso akhirnya janji dari gue. Kalau binaso tu sama je batal. Tapi dia akan tu janji biasa mungkin. Biasa tu je tu. Itu membiasakan yang salah. Padahal di situ sebenarnya kelebihan etnis lain itu komit dengan janji. Contohlah mohon maaf kalau disebut ada orang Cina. Kalau orang berbisnis nama bermitra itu kan kalau sekali percaya anu tadi. Sekali lakukan kaujian salah hidup orang tak percaya. Sekali awak melakukan suatu mungkin janji, dia tak percaya oleh. Harusnya seperti itu juga hukum sosial. Sementara dia awaklah bersampaian biasa. Malah itu biasa padahal di dalam Al-Quran itulah kecian sempurnakan janjianmu. Kalau berjanji aja mungkin.
Itu ayat munafik, itu ayatul munafik. Idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia suka menyalahi, suka melanggar. Kecilnya munafik tu berang tak kalah keluar. Nah, itulah kadang-kadang iko barang ko lah takarangko, kan diambil lah bintih lah, awak ibu lo deh. Nah, padahal sebenarnya itu merusak komitmen kepercayaan. Maka bapak-bapak awaknya para lulu bapak kucu salah menamah je. Bawa pakai catatan bapa susuri lo gay takkan percaya kamu mai. Itulah kecil orang istilah orang waktu namanya tidak profesional. Tidak profesional. Orang yang profesional itu kalau dia janji berusaha semaksimal mungkin dia penuhi. Ya itu faktanya tuh. Maka awak mengaji itu kan merespon apa namanya itu kenyataan yang berkembang menurut perspektif fikih. Ya itu mengkoy supaya dibaca terang. Wa inna ma yatawassaru taslimul manfaah min taslimil aini. Hanya sesungguhnya berbentuklah menyerahkan manfaat dengan menyerahkan ain barang. Makanya barang kau bisa menyerahkan manfaat kalau barang itu ada. Manfaat akan diambil kalau seandainya barang ada. Yo di manfaat tu ada di dalam barang tu tadi. Onda tu ada, onda aku baru bisa dipakai. Kan manfaatnya kalau barang itu ada. Kalau ada onda tu di mana manfaat bisa membiak. Anak kau kayu tu anginnya jadi gambarnya. Tu gambar aku gambar onda gua. Itu tak bisa. Bawa memakai. Jadi menyerahkan berbentuk baru pula menyerahkan manfaat itu dengan menyerahkan benda. Seperti kendaraan dan rumah baru bisa dimanfaatkan rumah itu tadi, lalu rumah kau baru bisa dipakai. Kemudian hewan itu tadi ada bisa dirancang. Wali muslimin ilaih qabduhu wa radduhu li muslim. Bagi orang yang menerima pesan, menyerahkan barang dan mengembalikannya barang bagi orang yang memberi pesan. Jadi kalau ada orang yang menerima pesan berarti pesan dari si pembeli. Kalau orang yang menerima pesan artinya adalah si penjual. Maka tugasnya kalaulah barang ada, tentu diserahkan kepada orang yang memberi pesan. Yang memberi pesan disebut dengan pembeli lah. Awak yang memberi pesan ke si penerima pesan. Walau andainihi, walaupun dari utangnya. Kan bisa termasuk kalau kategori utang namanya kan di Bali dipasan barangko berjalan diantaranya atau dibuatnya barangko tadi itu pitikan ada dua betul lain. Barangko lah tibo baru kemudian pitihnya agihan. Aduh kan kalau barang lah tibo lah dibuat dia orang ko tadi dan pitih lo nado berarti kalau dia modal lah betul lain. Bicara namanya sian utuh bongtang diantar barang ko tibo barang baru kemudian inyo membayar pitih ko tadi. Wa kaunu muslamin fihi dainan dan yang kedua keadaan orang dan muslampih ko barang itu tadi keadaannya dainan mautang bizimatin pada tanggungan halan kana au ajalan, apakah kontan pitih yuko tadi atau dalam keadaan dijanjikan. Dia bisa jadi ada orang kontan dia pitih sekali
Dia barang ko lain atau di janjian lah tibu barang ko dia do barang ko baru ada piti. Do ada dia je piti sekali. Dia sekali baru betul tak lah terpakai lah piti ko kena lain ko. Dia piti ko. Kan cok nak tak kan cok kecewa. Tapi kalau barang kalau bisa dipercaya, kan bisa deh dia piti kontan selinya. Mau beli lemari. Tolong gue deh. Aku barang ada gue tu. 1 juta. Yalah, biarlah 10 juta kan. Berapa lama itu? Seminggu. Yalah, boleh terpakai lah kena lain peti. Kan terpakai lah nama peti itu bisa bermanfaat lah. Atau di janjian ada barang, ada uang. Takut kau pitinya dia tak lari gaya kau. Kan fakta ada kata ada lada dia piti hanya hilangnya lagi. Barang lari, orang lari. Ada kira-kira itu soal kepercayaan lah, soal ada zimmatin, ada jaminan lah. Jaminan kau kan bisa jadi jaminan bisa dalam bentuk kepercayaan berdasarkan pengalaman bertransaksi salam boko. Salam boko juga dah do gawain, dah do kicau itu. Lai jo satu tapi jo tapi waktu. Kalau minjam pakai jaminan baru. Minjam pakai jaminan sama jodoh tu je tu sama pegang gandai namanya. Babalah ni. Yo kan wak ngaji ko kini ko ceritanya salam rupa. Kalau nak pada pegang gandai itu tadi, awak pinjam, ambo kini meminjam piti demis. Demis ambo pinjam piti 10 juta. Dalam jangko 4 tahun. Jadi demis. Sampainya 10 juta kok kan kadang lah. Kalau nak tabayyi beko sampai 24 tahun tu akan jadi pegangan ambo. Akan jadi jaminan ambo. Iyalah ambo tu punya undang. Kau BPKB undang ambo. Dah undang ni bisa biak doh. BPKB nya sebagai pegangan dan bis bahwa ambo punya harta bisa senilai dari utang tu tadi. Kalau nak tabayyi dalam jangka 4 tahun, undang kau bisa dimistari. Kalau undang ada tanya bang, BPKB lagi ni bang. Undang ada teh bang, undang ada gini kawak. Ya tinggalnya dah rumah. Tak boleh. Itu undang tu milik inyo, dah milik awak dah sama takkan sawah tu tadi. Ada takkan sawah pegang ada sawah. Awak tak boleh memanfaatkan undang tu. Undang tu sepanjang dia masih jaminan itu milik dari si peminjam. Nah dia letaknya undang, berarti akad dah lah. Akadnya, kalau perbaiki akadnya. Perbaiki akad dah. Undang cilok bayu. Itu jangan kau undang cilok je. Tidak ada sih tak ada cilok sih ada. Okey, dia letaknya yang namanya akad pegang gandai jaminan itu tadi. Itu barang sebagai jaminan itu tadi awak tidak boleh mengambil manfaat jatuh riba kalau mengambil manfaat itu. Jadi nak kan lain akad dia itu kalau yang namanya itu kau barang jaminan ambo. Barang jaminan ambo kau tadi dia mudah lah terpakai dah bodoh. Letak ni kau supaya percaya banyak kamu. Kau dah tu pakailah. Tapi kalau di dalam hadis Nabi manjara manfaatan bahwa riba. Siapa yang mengambil manfaat dari itu jatuhnya riba. Maaf kau tidak boleh manfaat itu hilang niat awak tadi meminjaman sebenarnya niat meminjam itu tadi adalah ta'awun. Ta'awun itu adalah untuk menolong. Tapi dia awak meminjam namanya tak langsung aja awak pakai je lah undang ko segala macam dikecek-kecek menurut akad kami dah berhak untuk memakai manfaat Tapi kalau seandainya mau para lulu kau mau pinjam, tu mau meminjam barang jaminan lain akad Iyo jadi
Yo di siko ko beda-beda. Makoi kini awak mengaji bab biak ko interaksi awak banyak terkait dengan muamalah ko tadi. Ada BPKB. Makanya barang jaminan ko tadi harus steril lah, nak boleh lo basawu je dan lain. Intinya yang namanya jaminan itu tadi kalau dalam fikih namanya rohnun namanya. Ada jalelok marhunun. Jadi barang ronggohan. Kalau bahasa pesantrennya ronggohan namanya. Boroh boroh. Kalau bahasa orang kini ko jaminan lah, pagang gandai. Digandaian barang itu tadi namanya sebagai jaminan. Jadi itu yo bahasa sawu saja tipu lo kan kan. Jadi kalau yang namanya salam, balik ke salam tadi lihat. Aku serahkan kepada engkau 1000 pada ini ain atau ini dengan ini tiada salam. Kalau awak magian mau sarahan engkau ke engkau 1000 barang kau nyentuh itu bukan salam nama itu. Karena li'intifa'i syarti. Karena ternapi syarat wala bai'an indak lo nama jual bali nama itu. Karena tersembunyi lafaz jual bali jawab kau aku serahkan kepada engkau akan 1000 pada ini barang aku barang aku piti 1000. Dia baca lafaznya lafaz salam tapi piti bagian barangnya jatuh sekali. Itu nak salam nama itu dah. Indah lo jual bali. Karena kalau jual bali aku bali barang ini lafaznya tak jual bali dah. Berarti lafaz saja itu berbeda akadnya jadi. Iyo indah masuk kategori salam dek karena hilang syarat kita tadi. Dan salam kau tadi kan barang tak nampak dah. Kau barang dia nampak. Dia salam kau mau serahkan apiti hambo sekian untuk barang kau tadi ya. Kalau nyo jual bali, baca lo lafaznya jual bali. Iko pi barang nyo piti nyo gian, barang nyo biak basabui lafaz nyo salam. Nyo sabui lafaz nyo sarahkan. Tidak masuk kategori jual bali dan tidak masuk kategori salam. Itu kan ada mau jadi telah nyo bagian piti batuka-tuka apa nama tu lain. Nyo bahasa penyerahan. Indah masuk kategori jual bali je. Kalau jual bali ko adalah apa kau nak masuk jual bali lihtilali lafzihi. Dia karena tersembunyi lafaz jual bali. Sebaliknya kalau awak akad yang langsung seperti itu baca lafaznya jual bali, jadi baca lafaznya lafaz salam. Dia salam dan salam kau tadi barangnya ada, nak nampak. Baru tu salam. Kalau dia nampak, akad jual bali. Jatuh jual bali. Jual bali tidak, salam pun tidak. Karena kalau jual bali, lafaznya tidak memakai lafaz jual bali. Ini tidak salam dia karena barangnya nampak. Dan salam kau tadi gairu ya. Alun ado barang kau tadi lain bapasan barang kau dulu. Itu nak bapasan apa itu? Bahasa aku pasan barang kau, tapi barang nampak agak dengan piti sekian. Tak salam jatuh nama itu. Iko kan awak menjelaskan model akad seperti itu apakah salam, apakah jual beli tidak. Salam tidak, dia kata barangnya nampak bagiannya barang saling. Jual beli tidak, karena lapasnya lapas salam, tak lapas jual beli. Harus jalan-jalan sih. Jadi walau qala istaritu minka thawban sifatuhu kadza bihadhi dirham. Jikalau seseorang berkata, aku jual, aku beli dari engkau pakaian, sifat pakaiannya begini, begitu dan segala macamnya dengan ini dirham. Itu berarti
Itu termasuk nama tu aku jual kecil kan. Harusnya jauh-jauh kau kata ya membeli aku akan engkau. Maka ada demikian itu adalah jual beli. Kalau ada macam aku jual kau pakaian kau sifat pakaiannya begini begitu harganya sekian. Okey. Aku beli barang ini dengan harga sekian-sekian, itu akak jual beli. Itu dah jual beli. Orang nak menjual macam aku jual pakaianku kepada engkau sifatnya begitu begini harganya sekian. Ada balik kan ada jam kau boleh nama tu. Mau beli je. Itu namanya akad jual beli. Kenapa dia beli online kini kok kan? Ya. Kan barang saya tak ada tu. Gambar sini. Karena awak langsung transfer ku. Barangnya tiba ke dia. Ada dua pilihan, kan tetap ada pilihan di dalam buat salam kodok. Salam tu di salam kan order. Barang kau kalau nak boleh. Barang kau kalau nak boleh. Wak kamu memberikan sifat. Itu dan sebenarnya dan COD itu tadi dan salam kau tadi kau barang papasan. Barang papasan ciri-ciri kuah ukurannya kuah. Kalau dia tampangan ciri-ciri itu. Salam tu. Awak membeli dia dua model salam kau tadi. Ada pitihnya bagian dulu. Ada pitihnya dia giah katiko. Barang kau terima. Itu kan ada metode pembayaran mah. Awak kan pengalaman lo beli COD itu pilihan dia wak. Dan nama dia wak. Kalau seandainya awak membayar langsung ada diskon segala. Ada diskon kadang-kadang kan. Kalau membayar di tempat sekian. Awak kadang-kadang kan agak kurang percaya je lo. Barang bayar di tempat aja. Padahal barang kulung terbuka lah orang bagi aja betul sini. Karena nazran li lafzi, jadi menurut dua syekh Bukhari Muslim memandang kepada lafaz. Dikata orang salam memandang kepada makna. Kalau jual beli itu memperhatikan lafaznya bacaannya. Kalau salam memandang makna substansi. Substansi A makasih substansi. Wahtaruhu jam'un muhakkikun. Itu yang dipilih oleh para muhakkik. Jadi kalau jual beli dipandang lafaznya, akad lafaz. Kalau yang namanya salam itu adalah makna, mencari kepada makna. Okey, itulah dulu kira pembahasan awak mengaji tentang salam, artinya balanju pesan, balanju berpesan, salam. Barang lo nampak lain, tapi itu awak berakad. Disebutnya namanya adalah jual beli mausufun bizimmah. Jual beli yang sudah ditentukan sifat-sifatnya dengan dalam suatu jaminan. Ada jaminan dari si penjual. Pak Tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.